Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Indo Tani Official. Kali ini kita akan mereview ya bos ya, dan perawatan semangka di akhir periode ya bos. Dan ini sekarang kita berada di usia 54 hari setelah tanam ya bos. Jadi kondisi buahnya sudah kelihatan besar-besar ya bos. Dan untuk perawatan kali ini kita tetap menjaga kebugaran daun dan juga kita harus menjaga air ya, musim panas. Pokoknya ini selama tanam sampai sekarang belum terkena hujan ya, jadi bak-bakan ini kering semua ya bos. Nah, jadi kali ini kita melakukan penyepraian ya bos. Itu di ujung sana ada karyawan yang sedang menyeprai. Dan untuk penyepraian kali ini adalah penyepraian yang terakhir. Kita gunakan KNO3 dan insektisida Trijin. Ini bos, kita campur karena ada serangan kutu kebul dan juga tungau ya bos. Jadi kita gunakan Agus dengan bahan aktif Diaventuron dan Trijin. Kita gunakan bahan aktifnya imidacloprid dan bufrozin ya bos. Dan kita tambahkan ini bos ya, kita tambahkan Blue Zep untuk pencegahan bercak ya bos. Nah ini bahan aktifnya Mancozeb dan Dimetomorph. Oke bos. Dan kita kasih nutrisi pupuk daun dengan KNO3 ya bos. Ini sebanyak setengah kilo. Dalam satu drum 200 liter kita gunakan setengah kilo ya bos. Dan untuk Mancozebnya kita gunakan 2 gelas ini atau 400 gram ya bos. 400 gram dalam 200 liter air. Tujuannya KNO3 ini untuk membantu pembesaran buah melalui mulut daun ya. Karena kalau kita main di perakaran ini soalnya musim panas, jadi kita bantu melalui daun ya bos. Kalau musim hujan dari akar itu sudah mampu, karena akar itu menjalarnya sudah panjang ya. Dan ini pembesaran buah ini hanya melalui perakaran, jadi kurang bos ya kalau musim panas kayak gini. Dan kita lihat survei buahnya ya bos ya, di usia 54 hari. Dan kita bentar lagi akan panen, dan kita panen nanti belum bisa kita tentukan di hari apa. Kalau biasanya saya di usia 58 sampai 62 hari itu sudah maksimal. Dan buah-buah yang kita hasilkan sudah seperti ini ya bos ya. Satu pohon kita bawakan 2. Ini kurang lebih ya 5 sampai 6 kilo untuk ini. Alhamdulillah. Dan kita selalu bersyukur ya bos ya, sudah menghasilkan buah seperti ini bos. Dan untuk yang kembar ini bawa 3 buah ya bos ya, tidak bisa ngangkat ya bos ya. Untuk yang bawa 3 buah ini masuk root semua ini bos ya. 3 ini masuk root ya, 3 kiloan ini gak masuk bos. Nah untuk yang 2 buah seperti ini sudah masuk grade. Dan kita ada kesempatan 4 hari lagi untuk membesarkan buah ya. Dan ini kelihatannya masih banyak yang mengembang di usia seperti ini bos. Buahnya lumayan superan, hampir 2 jengkal ya bos ya ini. Dan untuk varietas seri F1 juga lumayan ya bos. Biasanya dia menang di bobot. Untuk size nya nggak begitu besar, cuma beratnya lumayan ya bos. Ini bos, buahnya sangat banyak. Usia 54. Kita lihat-lihat lagi ya bos. Nah ini bos, buah yang masih bisa mengembang itu
cirinya dipukul masih keras dan bagian sini kelihatan putih ya bos. Ini masih sangat bisa mengembang. Yang penting airnya harus kuat ya, jangan sampai kena layu di siang hari. Oke. Alhamdulillah buahnya sudah banyak yang masuk ukuran. Ini bos. Dan untuk musim tanam kali ini memang sedikit agak ekstrim ya bos ya. Untuk serangan hama ini luar biasa. Jadi daun kelihatan seperti ini bos ya. Pucuknya jalan berhenti. Dan alhamdulillah ini masih tersembuhkan. Ciri-cirinya tanaman yang kena virus ini bos ya. Semangka ini kena virus mematikan sebenarnya. Ini adalah serangan virus mematikan ya bos. Ini sekedar berbagi untuk teman-teman, semoga bisa membantu ya. Kalau sudah seperti ini harus waspada ya. Ini sangat mematikan dan penyebarannya cukup cepat ya. Jadi tanaman ini sebenarnya waktu pembesaran buah tahap kedua kemarin itu serangan ya, kena serangan. Tapi sudah kita cover dengan Alika ya, dan alhamdulillah pucuknya sudah bisa berjalan dan sembuh ya bos. Seperti ini pucuknya menghijau ya bos ya, sudah menghijau. Nah dari sini ini kena serangan, ini daunnya menguning dan keriting ya. Dari sini ini sudah sembuh, dari sini ke sini ini sembuh ya. Nah ini pucuknya jalan lagi seperti ini ya bos. Dan ini kemarin serangannya itu hampir mencapai 30% ya. Dan untuk kali ini kita cover lagi ya. Soalnya kalau terserang hama itu ya, kutu-kutuan terutama, itu proses pembesaran buah itu sangat susah ya bos. Perlu digarisbawahi. Soalnya apa? Biarpun kita pupuk sebanyak mungkin ya, kalau tanaman kita itu terserang hama, apalagi kutu-kutuan ya, itu tidak akan bisa maksimal pembesarannya ya. Jadi harus kita cover minimal. Kalau musim panas ini harus 3 hari sekali kita harus menggunakan insek kutu-kutuan, dan kita barengi dengan insek ulat ya. Tuh bos ya. Jadi yang terserang seperti ini bos ya, buahnya kita lihat. Jadi buahnya seperti ini. Ini bos ya. Dia akan melambat pembesarannya, bukan kok nggak mau besar ya, dia melambat ya. Nanti kalau serangan kutu-kutuan ini sudah hilang, sudah sembuh, dia akan membesar lagi ya bos. Ini banyak kemarin yang terserang, itu juga di depan saya itu terserang, bahkan daunnya ke sana sampai habis ya bos. Nah di sini sudah sembuh, ini sulurnya berjalan lagi lancar ya. Ini dan sangat bersyukur kita masih diberi keselamatan, dan kita sudah menghasilkan buah-buah yang sudah lumayan ya bos. Ini bos, itu bos, kelihatan melenos-melenos bos. Oke bos, jadi superannya ini sudah agak lumayan banyak. Ini bos sudah mencapai 8 kilo lebih bos ya.
Nih, kalau ulat ini tercover bos ya, sangat terkendali kalau untuk ulat. Tapi untuk kutu-kutuan sangat hebat serangannya. Ya bos. Sangat pusing ya bos ya. Kalau musim ini adalah puncaknya serangan hama kutu-kutuan ya, jadi harus waspada terus teman-teman petani, jangan sampai lengah di musim-musim seperti ini. Sangat susah dalam pembesaran buah. Dan kita belum melakukan survei buah ya bos ya. Ini selama buah ini masih bisa mengembang, kita akan cover terus ya. Soalnya buahnya ini sangat banyak. Untuk daun ini enggak begitu kelihatan apa bos ya, bugar ya, tapi kelihatan magak untuk daun. Tapi buahnya ini alhamdulillah sangat kelihatan menonjol sekali ya kalau untuk buah. Ya bos, kita sekarang berada di tengah-tengah dan kita lihat size-nya buahnya seperti apa. Masih seperti ini bos ya. Ini masih bisa mengembang lagi. Dan ini masih mengembang. Jadi serangan kutu, trip, tungau, dan kutu kebul itu sangat mengganggu sekali ya bos ya di proses pembesaran buah ini. Dan kita ini targetnya harus 5 kilo bos ya dalam satu buah ini. 5 kilo itu seperti ini bos, kalau 5 kilo ya. Ini nengkreng buahnya bos, di atas tunggul. Nah ini 5 kilo. Jadi kita harus mengejar seperti itu. Dan untuk 5 hari ke depan ini mudah-mudahan bisa mencapai ya bos ya. Dan ini sudah mendekati bos ya, kurang lebih ini 4 kiloan lebih dikit nih. Tapi belum ada loh 5 kilo ini. Dan untuk proses polinasi kemarin ya sangat mudah sekali bos ya. Kita memerlukan waktu cuma 5 hari sudah cukup. Bahkan ini sangat mudah sekali. Bahkan kita akan melakukan penyortiran itu sampai kewalahan ya bos ya. Buah-buah seperti ini harus kita sortir. Oke bos, video ini cukup sekian. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Selalu jaga kesehatan, semangat, dan harus komitmen ya bos, supaya kita bisa sukses dalam berbudidaya tanaman. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.